Halo, selamat datang di konten Potaro, podcast pengantar tidur. Tapi kali ini beda ya. Aku gak akan bikin kalian hanya santai, cuma bikin sedikit berpikir aja. Hihihi. Yuk, langsung aja. Kota Serambi Mekah, Nangro Aceh Darussalam. Provinsi pertama masuknya agama Islam di wilayah Indonesia dan tempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, Perlak dan Pasai. Tapi tahukah kalian bahwa kota Serambi Mekah ini memiliki mitos? Kota ini memiliki mitos yang disebut dengan mitos Korela. Siapa yang masih asing dengan kata Korela? Oke, mari kita bahas. Kolera adalah penyakit bakteri yang menyebabkan diare berat dan dehidrasi yang berlebihan hingga menyebabkan kematian. Penyakit ini penyebarannya melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Konon penyakit ini jugalah yang membuat masyarakat Aceh menjadi kalang kabut akibat ulah perang jin atau jin. Perang ini merupakan perang antara jin kafir yang menyerang jin muslim dengan panah. Lalu jin muslim berlindung di antara manusia tanpa membedakan muslim ataupun non-muslim. Akibatnya, banyak manusia yang meninggal terkena panah yang menyebabkan penyakit kolera itu datang. Mitos muasal kolera itu disebut dalam buku The Asher karya Nugroho sebagaimana di Jawa kekuatan-kekuatan gaib memainkan peran penting berkaitan dalam cacar dan kolera. Meskipun konsepsi masyarakat Aceh sangat bertentangan dengan masyarakat Jawa, di balik mitos itu terdapat epidemi kolera di Aceh berawal dari serangan Belanda yang bagi orang Aceh adalah perang Sabil melawan kafir. Perang Sabil atau Perang Aceh yang terjadi pada tahun 1873 pecah yang diakibatkan oleh Belanda. Serangan pertama Belanda berhasil dipatahkan oleh pasukan Aceh dan Belanda menderita banyak kerugian. Panglima Perang Belanda, Johan Herman Rudolf Korler, tewas. Demi menutupi kerugian yang ia alami, serangan kedua Belanda dilaksanakan pada 9 Desember 1873 di bawah komando Letjen Jan van Swieten yang sudah pensiun. Kolera yang dibawa serdadu Belanda dari Batavia telah menyerang pasukan Belanda sehari setelah meninggalkan pelabuhan Batavia yang kini dikenal dengan Pelabuhan Tanjung Priuk. Sudah melumpuhkan 80 orang tewas sebelum mendarat ke Aceh. Kolera yang dibawa oleh serdadu Belanda untuk menulari orang-orang Aceh hingga pada saat agresi Belanda yang kedua telah menghasilkan 150 orang yang dimakamkan di pengarangan istana kerajaan Aceh setiap harinya. Van Swieten mengepung istana yang terdapat orang-orang Aceh di dalamnya pada 24 Januari 1874. Sementara itu, pihak Belanda yang merasa sudah menang terkepung di Kutaraja. Pasukan Aceh secara diam-diam meninggalkan benteng yang terjangkit penyakit dan mundur ke bukit. Orang Belanda percaya bahwa pasukan Aceh tidak akan berani menjauh dari kubu pertahanan. Akhirnya, mereka terpaksa mendatangkan semua bahan makanan dan perbekalan. Orang-orang Aceh yang meninggalkan istana kemudian menjadi korban dan berujung 37.000 orang yang meninggal dunia pada akhir pertempuran 1874. Namun, wabah kolera ini telah menyebar dan mendarat kepada tentara agresi Belanda hingga mereka kehilangan 1.400 serdadu pada waktu itu. Pertempuran Aceh yang tidak ada habisnya hingga Aceh dipaksa harus menandatangani perjanjian singkat atau yang disebut dengan dokumen Korte Verklaring yang dikeluarkan oleh Van Huys. Perjanjian ini menandakan bahwa Aceh harus tunduk kepada Belanda. Pada akhirnya, tak ada yang mengetahui rahasia kolera ini selain Van Swieten, komando agresi Belanda, dan orang-orang kepercayaannya. Jika saja rahasia ini terbongkar akan menjatuhkan prestise Belanda. Walau masih abad ke-19, hukum internasional yang sudah dikenal melarang suatu bangsa menyerang bangsa lain dengan alat bengis seperti bibit kolera ini. Memang tak bisa dipastikan bagaimana penyebab wabah kolera menyebar di Aceh. Namun, dari kejadian sebelumnya sudah cukup jelas bahwa Belanda sengaja menyebarkan kolera ke tengah masyarakat Aceh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian menyetujuinya atau tidak? Semua tergantung kepada masing-masing individu bagaimana menanggapinya. Jika kalian berpendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.